berlatih supaya kita tidak dolim kepada diri kita dan orang lain. Itu bahkan ketika kita pakai sandal itu jangan sampai menginjak sandalnya orang, walaupun orangnya nggak lihat. Nah, jadi itu sudah latihan ihsan itu, Pak, walaupun orangnya nggak lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi, hai kawulaku, inni sak temene ingsun iku haramtu wus ngaramake ingsun adzulma ing kedzaliman ing agawe aniaya ala nafsi ing atase awak dhewe ingsun wa ja'altu lan wus ndadekake ingsun hu ing adzulma bainakum ana ing antarane ira kabeh muharraman ing den haramake utawa hale den haramake fala tadzalamu mongko ojo pisan-pisan agawe aniaya sira kabeh. Allah saja kepada dirinya mengharamkan jangan sampai berlaku zalim itu. Maka kalau Allah mengharamkan dirinya jangan sampai berbuat zalim, maka kita juga sebaiknya mengharamkan kepada diri kita jangan sampai berbuat zalim. Saya cerita sedikit bapak saya, tapi dulu waktu kecil di rumah induk saya itu banyak sekali tamu, sering ada tamu itu. Pokoknya setiap hari selalu ada tamu dan tidak sedikit. Namun bapak saya yang sepuh itu sibuk menata sandal. Jadi sandal itu dihadapkan seperti yang sini sering ditata orang, dihadapkan ke sana. Ditata terus. Nah, tamu-tamu itu tamu mas saya. Dan waktu kecil belum boso saya. Bano Pak, enggak usah noto sandal. Tapi enggak pernah dijawab. Suatu saat malam-malam saya tanya, dijawab. Ternyata pesannya luar biasa, dan begitu saya ke pesantren, di pesantren itu juga diajarkan ternyata. Saya ke Pasuruan, di pesantrennya Mbah Hamid itu juga diajarkan seperti itu. Ke pesantren Pacet itu juga diajarkan seperti itu. Di Kerapiak juga seperti itu. Nah, terkait dengan dolim itu sampai kita pulang dari masjid ini jangan sampai, kata bapak saya. Ya walaupun bukan wali, bukan nabi, tapi karena baik ini saya sampaikan. Mungkin bisa meniru, dan saya pegang betul itu. Berlatih supaya kita tidak dolim kepada diri kita dan orang lain. Itu bahkan ketika kita pakai sandal itu jangan sampai menginjak sandalnya orang, walaupun orangnya nggak lihat. Nah, jadi itu sudah latihan ihsan itu, Pak, walaupun orangnya nggak lihat. Jangan sampai, kalaupun kita menginjak, posisi kaki kita tidak memakai sandal. Tapi selagi kita itu memakai sandal, jangan sampai menginjak sandalnya orang lain. Nah, ini perlu kita tularkan kepada anak-anak kita kayaknya, supaya berlatih walaupun nggak dilihat orangnya. Dan sandal itu walaupun posisinya di bawah itu mengamankan kita. Kita bisa bersih naik ke masjid ini kan karena pakai sandal. Jadi itu sudah mewakili kepribadian. Di samping itu ternyata beliau itu setiap menata sandal, kalau kena sandal istri ya berdoa, semoga istri saya jalane genah ala suratil mustaqim gitu loh. Menjalani hidup ini jadi gitu. Jadi sambil nata tadi di hati, walaupun di lisan tidak diucapkan, tapi sambil nata tadi, kena sandalnya anak, kena sandalnya istri, kena sandalnya teman, kena sandalnya tamu. Akhirnya di situ ternyata rahasianya dipadukan Allah, sehingga antara tamu dengan yang ditamoni, orang tua dengan anak, di situ terjadi cinta, kasih sayang itu muncul di situ. Itu luar biasa ajaran-ajaran orang zaman dulu itu. Terima kasih Ratu. Itu artinya
kepada sandal saja tidak boleh dolim, apalagi kepada orang. Ya. Fala tadzalamu ya ibadi kullukum dhallun, ya ibadi hai kawulaku, kullukum utai sira kabeh iku dhallun, sasar. Kita semua ini berpotensi tersesat. Illa man kejaba wong hadaitu kang wis paring hidayah ingsun hu ing man fastahduni ahdikum. Maka jangan pernah berhenti untuk selalu meminta hidayah kepada Allah. Ahdikum, mongko bakal paring hidayah ingsun kum ing sira kabeh. Itu kalau Allah semakin dicereweti itu seneng. Kalau kita dicereweti lah sebel, wong kok cerewet ini. Sing dijaluk cek akeh gitu. Tapi Allah itu, kalau kamu nggak cerewet itu kamu nggak keren deh. Kamu harus cerewet itu. Lebih-lebih cerewetnya kalau malam hari. Gitu. Dan inti hadis selanjutnya ini kan hadisnya panjang. Intinya di sini tadi, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastaduni ahdikum. Intinya di sini. Coba kita uraikan, kita lanjutkan. Ya ibadi kullukum ja'iun. Ya ibadi duh kawulaku. Kullukum sak temene ira kabeh iku ja'iun, lapar, lesu, ngelih, illa man kejaba wong at'amtu kang wis paring daharan ingsun hu ing man fastata'imuni mongko padha njaluk maem sira kabeh ni ingsun Allah ut'imkum mongko bakal paring daharan ingsun kum ing sira kabeh. Ini hadis ini kan, kalau kapan Allah ngasih makan kita? Nggak pernah Allah ngasih ini piring gitu kan. Dulu orang komunis itu kalau ngajarkan kan begitu. Hei anak-anak, kamu percaya Tuhan ada? Ada. Kalau gitu kamu minta permen. Tuhan, aku minta permen. Sudah dikasih? Belum. Sampai kapan? Minta lagi. Sudah dikasih? Belum gitu kan. Cara menanamkan untuk meyakinkan bahwa Tuhan itu nggak ada komunis. Coba sekarang ganti, Pak Guru saya minta permen, Pak Guru saya minta permen, langsung dikasih. Berarti Pak Guru ada? Tidak ada. Kalau Tuhan tidak ada, nah gitu kan. Nah ternyata ini perlu betul-betul kita tanamkan di benak kita, bahwa yang dimaksud ini at'amtukum itu, saya memberikan makanan kepadamu, yang dimaksud Allah itu tidak semata dikasih nasi gini, tidak, tapi rentetannya panjang. Karena makan itu ternyata prosesnya panjang. Nasi saja dari padi, kemudian pakai tumbuh dulu, kemudian dipanen, panjang lah prosesnya itu. Nah itu kalau tidak Allah yang hadirkan, nggak mungkin. Lebih dari itu, ada makanan pun kalau kita tidak dikirimi selera oleh Allah, kita juga tidak makan. Kalau kita sakit, waktu Juli kemarin saya 22 hari sakit itu, selera makan itu nggak ada sama sekali. Artinya kalau kita ingin makan itu berarti betul-betul dikasih Allah. Bukan hanya materi yang kita makan, tapi keinginan nafsu makan, kemudian bisa mengunyah dengan, kalau kita diajarkan itu selembut mungkin gitu kan. Sekarang kalau tergesa-gesa, apalagi dulu waktu saya santri, kalau makan itu di talam gitu ya. Jadi begitu ngetel kan, masak kalau di Jogja itu bahasanya ngetel ya, ngetel begitu taruh di nampan begitu, langsung siapa yang paling kuat panas ya itu yang kenyang ya. Maka dulu di pesantren itu tidak ada di dalam kamusnya bahasa panas, itu tidak ada. Karena kalau mengenal panas nanti lapar kedahuluan yang lain. Ternyata bahasa kullukum ja'iun, engkau semuanya lapar. Kalau seandainya tidak aku kasih nafsu makan, kan gitu.
Kalau seandainya tidak aku kasih, makanannya juga ada nafsu makan, nggak ada yang dimakan. Ada makanan, tangan kita tidak bisa bergerak. Loh, baju prosesnya panjang ternyata. Ada makanan di meja, jangankan di meja, sudah nyampe, hampir nyampe di bibir saja, kalau Allah tidak izinkan, tumpah. Jadi proses fastat'imuni, maka mintalah makan. Itu bukan hanya minta makan, tapi ya Allah berikan aku kesehatan, berikan aku, ini yang saya maksud ada kaitannya dengan hidayah tadi, berikan aku makan makanan sesuai yang engkau ridhoi ya Allah. Karena makan atau dalam mengais rezeki itu betul-betul faktor sabar itu harus dimunculkan. Sabar dalam artian bagaimana yang kita konsumsi, yang kita kasihkan ke anak istri kita itu betul-betul kita dapatkan dari yang sesuci-sucinya, yang sebersih-bersihnya. Apalagi kalau kita sedang tidak punya, itu godaan luar biasa. Apalagi ada tuntutan. Misalkan anak minta HP yang mahal misalkan begitu, dan memang butuh untuk kuliah misalkan begitu, dan kita tidak punya, kemudian ke kantor, di kantor ada yang nawari, Pak tolong ini dibantu Pak Sanu, nanti ini amplopnya gitu kan. Hati-hati ya. Maka butuh sabar di sini. Bagaimana fastat'imuni ini, bagaimana yang kita konsumsi ini betul-betul yang dari ut'imkum, maka aku akan kasih makan, itu tadi betul-betul yang halal maksudnya. Jadi di situ minta ya Allah itu. Jadi kan tapi kan enggak lucu, ya Allah berilah saya makan, kan enggak pernah kita berdoa begitu. Tapi langsung diringkas di dalam ya Allah, Allah marzukna, Allah marzukna, Allah marzukna, udah masuk di situ. Kalau kaitannya dengan makanan bersih, ya Allah mahdini itu.